Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nurud Dalam, Nurud Dalam, cahaya kegelapan apa gimana? Syarah Mandumati Aqidatil Awam. Kayaknya cahaya kegelapan. Alhamdulillah, halaman 16. Langsung Ustadz, udah kita bismillah, udah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Abda'u, saya memulai bismillahi dengan nama Allah, warrahmani, dan dengan Rahman, wa birrahimi, dan dengan Ar-Rahim, yang maha penyayang, da'imil ihsani, yang terus menerus atau yang abadi kebaikannya. Abda'u, abda'u, yaitu saya memulai fi ta'lifi hadhil mandumati, dalam mengarang ini mandumah, musta'inan halnya minta pertolongan, bimusamma dengan yang dinamai, ismallahi akan nama Allah. Gitu Tengku. Ya. Kama seperti keterangan fassara telah menjelaskan bidzalika dengan itu emak siapa al-Baijuriyu, Imam Baijuri. Wal ityana ya Tengku ya. Wal ityanu. Wal ityanu. Dan ini kemana ya Tengku? Atofnya apa? Mubtada. Ibtida. Oh, mubtada. Nah, wal ityanu, dan adapun memulai, itu ya Tengku ya. Mendatangkan atau? Ya, mendatangkan. Bermula mendatangkan bil basmalati dengan basmalah, manzumatan akan satu manzumah, wa itu adapun ityan itu khilaful aula. Nabaha memperingatkan ya Tengku ya. Memperingatkan. Memberitahukan juga boleh. Memberitahukan. Nabaha memberitahukan ala zalika akan itu khilaful aula ya Tengku ya. Iya. Siapa al-Baijuriyu, Imam Baijuri. Gimana itu? Tengku. Gimana itu maksudnya? Ini maksudnya biasanya di dalam nazam itu nggak pakai basmalah gitu, apa gimana tuh? Ya, oke. Jadi biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi warrahmani wabirrahimi. Kan beda itu. Ya. Jadi Bismillah itu sendiri di nazam. Jadi mandumatan kita hal kepada basmalah. Jadi artinya begini. Iya. Aku mulai dalam menyusun ini mandumah hal keadaan aku yang minta tolong dengan musamma ismillah. Maksud dengan musamma ismillah, kalau Allah kan nama. Zaidun menunjukkan kepada seseorang. Allah menunjukkan kepada zat yang wajib wujud. Jadi maksud beliau minta tolong kepada zat, bukan kepada nama. Masa kita minta tolong kepada nama si Zaid? Minta tolong kan ke si Zaid. Gitu bahasa kita. Itu arti musamma ismillah. Kama fassara bidzalikal Baijuri, sebagaimana Syekh Baijuri menjelaskan. Kemudian beliau menyatakan begini, ini semacam protes. Kenapa musannef ini enggak baca basmalah atau baca basmalahnya di nazam, bukan kayak orang-orang bismillah gitu. Wal ityanu bil basmalah. Bermula mendatangkan dengan basmalah hal keadaan basmalah dinazamkan itu khilaf aula. Nabbaha ala zalik, memberitahukan kepada demikian oleh Syekh Baijuri. Khilaf aula. Mungkin ada alasannya kenapa. Ini satu perlu kita baca ini kayaknya. Kenapa beliau melakukan khilaf aula? Bagi ulama zaman dulu kan makruh dan khilaf aula itu anti. Ya kan? Kalau kita mah makruh biasa. Kita udah akhirin. Ini baca di catatan kaki di bawah. Coba. Wa innama atta. Walahallahu ya. Walahallahu. Bukan yang di bawah garis. Wa innama atan nadim. Wa innama atan nadim. Ada enggak? Ini malah di kitab saya nggak ada tuh. Oh, di khilaful aula ada tulisan satu enggak? Enggak ada. Ada, tapi tulisannya ini ada tulisan satu, tapi tulisannya itu wala'allahu uridu biqaulihi khilaful aula annal ibtida al-qasaida biha ghairu mustahsinin. Berarti beda kitab. Saya ini download lain nih, beda lagi. Oh, beda kitab. Ya udah enggak apa-apa. Nggak tahu kalau dia yang kemarin di download sama saya gimana Tengku? Apa mau dibuka aja?
Enggak, beda. Kita biar dulu. Enggak apa-apa, kita baca matannya aja dah. Langsung lanjut. Ya, Ya. ya Tengku. Mm-mm. Wa alam ya Tengku ya. Mm-mm. Wa alam ketahuilah olehmu annal isma akan sungguhnya isim nama itu ainul musamma, zat yang diberikan nama. Sama seperti keterangan alaihi akan itu ma. Siapa taruh asy'ariyati kebanyakan ulama Asy'ari. Ya. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala sabbih isma rabbika sabbih maka bertasbihlah olehmu isma rabbika akan nama Tuhanmu. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala aidan lagi ma ta'buduna min dunihi illa asma'a ma ta'buduna tidaklah engkau menyembah semua min dunillahi dari selain Allah illa asma'an angin kecuali akan nama-nama ya Tengku ya. Ya. Wa zahiru dan ada pun yang zahir itu anna tasbiha sesungguhnya tasbih wal ibadata dan ibadah itu lidzawati bagi zat-zat. Titik. Wakil ada gimana Tengku? Titik dulu. Titik dulu. Jadi kata beliau di sini nama itu berarti ainul musamma. Ataupun kita sebut Allah itu Allah nama tapi maksudnya zat Allah ya kan? Sebagaimana pemahaman Asy'ari seperti itu berdasarkan dalil sabbihisma rabbik. Sucikan olehmu akan nama. Ini bukan nama maksudnya, sucikan olehmu akan zat Tuhanmu. Makanya kata beliau ismu artinya zat. Ainul musamma zat. Kemudian Allah menyatakan mata abudun tidaklah engkau sembah dari selainnya Allah kecuali nama-nama yang disembahkan zat. Ya. Cuma masalahnya di sini wa dhahir. Ini i'rabnya bagaimana? Dhahir mubtada ini enggak ada unsawik langsung khabar. Wa zahiru. Biasanya ada khabar Tengku apa gimana? Gimana? Mubtada bukan Tengku? Iya mubtada, tapi kan ini alasannya biasanya simpa'il jadi mubtada boleh kalau i'timad di atas nafi atau istifham kan gitu. Aqaimun zaidun. Yang saddal masaddal khabar. Masih ingat nggak di Kawakib atau di Alfiyah kan? Tapi di sini bermula zahir itu atau bermula zahirlah bahwa zahirun mubtada annat tasbih fa'il saddal masaddal khabar. Ini kita ambil mazhab yang menyatakan isim fa'il jadi mubtada dan nggak perlu i'timad kepada nafi. Udah bebas saja dah. Udah gitu. Qaimun zaidun boleh. Bermula yang berdirilah oleh si Zaid juga boleh. Itu di sini. Bermula yang zahir lah bahwa sungguh tasbih dan ibadah itu bagi zat bukan bagi nama. Oke. Lanjut. Jadi khobarnya lidzawati ya Tengku ya? Enggak pakai khobar. Oh ya ini pakai khobar. Enggak, zahirun mubtada, fa'ilnya annat tasbih. Kalau lizawat khobar anna, bukan khobar zahirun. Oh iya. Ya Tengku. Oke. Baik. Wakila dan dikatakan al-ismu apa lafaz al-ismu? Al-ismu adapun nama itu ghairul musamma, bukan yang dinamai. Ya. Di qaulihi karena firman Allah Ta'ala lahul asmaul husna bagi itu bagi Allah al asmaul husna adapun nama-nama yang baik. Wala budda dan tidak minal mughayirati atau apa itu? Mughayarah masdar. Minal mughayirati dari perubahan. Baina syai'i. Ya. Baina syai'i antara sesuatu wama huwa. Ini agak susah saya nih. Oke. Jadi begini. Wakilah dan dikatakan orang al-ismu ghairul musamma. Nama bukan musamma. Pendapat di atas, nama adalah musamma. Di sini bukan. Nama bukan musamma. Alasannya apa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah. Allah menyatakan lahul asmaul husna. Baginya Allah itu ada nama-nama yang bagus. Berarti ada Allah, ada nama kan gitu. Nah, wala budda minal mughayarah dan tidak boleh tidak dari ada perbedaan baina syai' antara sesuatu wa mahwalah dan antara ma yang dia nyama itu baginya sesuatu. Antara Allah dan nama tentunya beda. Nah, karena Allah menyatakan lahul asma, bagi Allah ada nama. Berarti zat Allah ada namanya, beda. Enggak boleh
nama in musamma. Nah, kemudian dikit lagi. Wali ta'addudil asma'i ma'attihadil musamma. Dan alasan kedua, karena banyak nama bersama bersatunya musamma. Zat Allah satu. Nama Allah banyak, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita mengartikan nama adalah in musamma, berarti banyak nama menunjukkan banyak zat, kan gitu. Ya. Nah, makanya nggak boleh, itu alasannya. Kemudian dikit lagi. Oh ya. Walau kana ainuhu lahtaraka famu man qala nar ila ghairi dzalik minal mafasid. Jikalau ada ianya nama itu ainahu, ainnya musamma. Aina khabar kana. Jikalau ada ianya nama itu ainnya musamma, lahtaraka. Sungguh terbakarlah mulut orang yang berkata ia narun. Seandainya nama adalah in musamma, berarti ketika kita mengucapkan api, berarti kan yang dimaksud benar api itu sendiri. Oh, kebakar mulut kita nih api. Makanya bukan. Itu maksudnya. Dan lain-lain. Oke. Lanjut. Oke. Ila ghairi dzalika, kepada selain itu. Contoh tunggu ya. Iya. Minal mafasid. Dari kerusakan-kerusakan. Ya, kalau kita ngucapin maun kan mulut kita basah. Kalau maun itu air, tapi nggak basah. Berarti nama bukan musamma. Ah, begitu. Ya. Tahqiqu, dan adapun pernyataan tunggu. Wat tahqiq itu maksudnya sesudah ditahqiq, diteliti, dikaji lebih mendalam. Arti tahqiq. Jadi apa ya? Nggak ada arti istilah berarti. Istilah ini tahqiq. Tahqiq aja. Ya. Wat tahqiqu, adapun tahqiq, bermula tahqiq itu annahu, bahwa sesungguhnya domir sya'an tunggu. Ya. In uridu, jika aku bermaksud minal ismi, dari isim al-lafzi yang lafaz itu isim, fahuwa, maka bermula itu isim yang lafaz itu ghairu musammahu, bukan yang dinamakan akan itu isim. Itu tengok. Ya, maka bermula fahuwa kembali ke isim. Fahuwa ghairu musamma. Wa tahqiq bahwa sungguh hal syai'an in urida, jika dimaksud dari ucapan isim itu lafadznya. Fahuwa, maka dianya isim itu ghairu musamma, bukan musammanya isim. Kataan, kata tanpa khilaf. Ngerti nggak maksudnya ibarat ini? Mungkin maksudnya jadi jika kita lafad nama itu bukan yang dinamainya gitu ya. Kita mengucapkan Allah kan bukan Allah ya kan. Mengucapkan Ar-Rahman ya bukan Allah, itu maksudnya. Kalau maksudnya lafad itu bukan nama, bukan in musamma. Kalau tujuan kita lafad. Lanjut. Bila khilafin, itu tanpa perbedaan, tanpa khilaf. Wa in urida, dan jika aku bermaksud bihi dengan itu isim, tunggu ya. Urida, fi'il madhi bina majhul, mengikuti yang di atas. In urida. Ya. In urida, jika dimaksudkan. Jika dimaksudkan bihi dengan ya isim. Isim. Dengan isim apa? Sesuatu yafhamu atau yufhamu. Yufhamu yang dipahami minhu dari itu bahwa, maka adapun itu isim ya tunggu ya. Isim itu ainul musamma, zat yang dinamai. Ya, ini beliau ini udah ini apa, menambah mantik segala macam, jadi rada ribut di sini. Agak rumit. Iya. Nah, enggak rumit banget ya kan. Jadi maksudnya wa in urida bihi, jika dimaksud dengannya nama tadi sesuatu yang bisa dipahami dari nama, yaitu zat Allah, berarti bahwa dianya nama itu ainul musamma. Ya. Qalahu asy-Syanwani ya itu ya. Ya, Syanwani. Syanwani. Qalahu berkata akan itu keterangan siapa asy-Syanwani, Imam Syanwani. Qala berkata siapa As-Suyuti, Imam Suyuti, Famakna Allahi, maka adapun maknanya Allah itu man zat taqaddama,
yang terdahulu. Apa wujuduhu, adanya itu zat, adanya itu man. Wa ta'azuma itu gue. Ya. Wa ta'azuma dan agung. Zatuhu, apa zatuhu, zatnya itu man. Wa sifatuhu dan sifatnya man. Wa amma dan menyeluruh itu gue. Ya. Dan menyeluruh apa juduhu, kebaikannya itu man. Ya. Wa ma'na ar-rahmani dan adapun makna ar-rahman itu man zat azuma yang luas atau yang besar, apa ihsanuhu, kebaikannya itu man, wadama dan abadi, apa imtinanuhu, anugerahnya atau pemberiannya itu man. Gitu tengok. Ya. Wa ma'na ar-rahimi dan adapun makna ar-rahim itu man dan sadda yang baik tuh atau apa? Menutupi, memenuhi. Man sadda yang memenuhi itu man kulla faqatin, akan segala kerupakan ya atau apa tuh? Fakah itu hajat, kebutuhan, hajat. Fakah. Hajat ya. Jadi apa tadi? Walam Rahim ya. Ya, rahim itu penyayang. Penyayang kan membantu setiap orang yang butuh kan. Nah, man sadda kulla faqah. Man zat sadda yang memenuhi itu man kulla faqatin, akan segala hajat, walam Yahmal. walam yahmal dan tidak apa tuh? Tidak menanggung ia. Ia nyaman dan tidak mengandung iaman duna tokotin, akan selain Kemampuan. kemampuan. Jadi gimana cara mengartikan ini agak ini. Jadi Rahman menurut As-Suyuti yaitu man sadda kulla faqah. Orang yang menutupi setiap kebutuhan dan tidak menanggung ia di bawah kemampuan. Maksud tidak menanggung, tidak membiarkan orang tidak mampu. Namanya penyayang banget. Kalau lihat orang ya sayang aja, nolong. Nah, itu maksudnya. Jadi duna tokotin itu akan selain kekuatan gitu ya? Kemampuan. Kemampuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya dan berkata siapa Ahmad As-Sawi, Allahu, adapun lafaz Allah itu huwa, adapun Allah itu al-ismu, nama al-jami'u yang menyeluruh tuh. Di anna jami'al asma'i, karena sesungguhnya segala nama-nama itu mundarijatun, yang di apa? Yang masuk. Oh, mundarijatun yang masuk fihi pada itu ismu. Nama Allah. Allah itu ismul jami', nama yang lengkap. Kenapa? Li'anna jami'al asma, karena semua nama-nama Allah yang lain mundarijatun, masuk di bawahnya, di dalamnya Allah. Ketika kita menyebut Allah, semua asmaul husna yang lain masuk. Nah, gitu. Ya. Ar-Rahmanu, adapun Ar-Rahmanu itu al-mun'imu yang beri nikmat di jami'in na'ami, dengan segala nikmat, segala macam-macam nikmat. Kaman wa kaifan. Ini apa tuh? Jadi jalail kita artikan besar, nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahman itu al-mun'im, yang memberi nikmat, bijalail, dengan yang mulia, yang besar-besarnya nikmat. Kaman nisbah jumlah, kaifan atau bentuk. Jumlah nikmatnya banyak. Kalau di kitab ini beda dikit, Tengku. Gimana? Kalau di sini bijami'in ni'ami kalau di sini. Oh, boleh juga bijami. Di sini bijalaili, berarti beda ya kan? Jadi ngikut ustaz nggak apa-apa. Bijami'in ni'am, pemberi semua nikmat. Kaman nisbah jumlah, tamnyid, wa kaifan, dan bentuknya. Kalau di sini kaman, Tengku. Kaman pakai kaf. Kaman. Ya, kaman itu kayak kam istifham gitu. Jumlah Jumlah juga ya. Jumlah, wa kaifan, dan bentuk.
Iya, kayak kita nanya kan, kam sama nih hadzal hub, berapa? Kan berapa jumlah berarti? Nah, itu. Dunia dunyawiyatan ya Ya. Bu ya. Ya. Dunyawiyatan nisbah dunia, Ya. wa ukhrawiyatan dan nisbah akhirat. Zahiriyatan nisbah zahir, wa batiniyatan dan nisbah batin. Titik nih tunggu. Ya, berarti ada Lanjut. perbedaan. Baik. Di sini ketinggalan ya, dhahiratan. Mestinya dhahiriyatan, benar. Jadi nikmat duniawi, ukhrawi, nikmat zahir, nikmat batin semuanya dari Allah melalui nama Ar-Rahman. Nah. Ya. Warrahimu adapun ar-rahim itu huwa adapun ar-rahim itu al-mun'imu yang memberi nikmat bidaqaiqin ni'ami dengan nikmat-nikmat yang lembut itu. Yang halus. Selembut-lembut yang halus. Yang mendetil. Kaman yang mendetail ya tuh ya. Kaman nisbah apa tadi? Jumlah. Nisbah jumlah, wa kaifan dan nisbah bentuk. Dunyawiyatan nisbah dunia, wa ukhrawiyatan dan nisbah akhirat. Zahiriyatan nisbah zahir, wa batiniyatan dan nisbah batin. Ini kalau Ar-Rahim berarti itu lebih dalam lagi dibanding Ar-Rahman gitu ya. Jadi lebih sedikit yang diberikannya gitu ya. Jumlah orang yang diberikannya lebih sedikit gitu ya. Kelihatannya. Jadi kalau kita lihat penjelasan beliau, nikmat secara umum dari Ar-Rahman. Kayak nikmat sehat. Kemudian sehat kan macam-macam. Ada sehat banget sampai seluruhnya sehat. Itu melalui rahim kan. Spesial lah rahim. Khusus gitu. Ilmu semuanya dapat ilmu. Cuma kan ntar yang detail-detailnya ilmu, macam-macam ilmu, nggak semua orang dapat. Itu lewat Ar-Rahim. Kalau menurut di sini. Jadi lebih ini ya. Spesial. Ya, lebih dalam intinya gitu ya. Ya. Wadaqaiqu. Adapun lafaz ad-daqaiq itu sesuatu tafarru'at. Tafarru'at itu ya. Ya. Yang bercabang atau apa tuh? Ya. Yang bercabang anil usuli dari pokok allati yang adapun dia itu adapun lati itu al-jalailu nikmat-nikmat besar gitu ya. Ya, berarti di atas tadi salah itu, bukan bijami'i, bijalaili ini. Benar. Oh, gitu ya. Nah. Ya, ya. Karena beliau menyatakan kan dakae dan dakae ini lawan jalail tadi. Berarti di atas bukan jami'i, tapi jalail. Ya. Nah, ini bisa mengoreksi diri sendiri kan? Kitab ini, ya. Jadi daqaiq itu cabang dari pokok gitu intinya itu. Ya, yang pokok itu besar-besar kan? Jalail tadi di atas. Ya. Ya. Dan ziyadati seperti bertambah fil imani dalam keimanan, wal ilmi dan ilmu, wal ma'rifati dan pengetahuan. Itu bedanya apa ya Tengku? Ilmu sama ma'rifat. Ada yang bilang kalau menurut Syekh Sanusi muradif, tapi tentunya ada perbedaan sedikit. Kalau ma'rifah itu seolah-olah ada pemahaman sebelumnya jahil dulu, baru ma'rifah. Makanya kepada Allah nggak boleh kita sebut arif. Allah alim, nggak boleh arif kan? Kalau alim itu nggak ada indikasi jahil dulu. Nah, itu bedanya, beda dikit. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang sama saja. Walaupun nggak boleh kita sebut Allah sebagai arif. Kenapa? Ada alasan lain. Karena nama Allah itu tauqifiyah, sesuai dengan yang kita dengar dari Nabi. Nggak boleh kita tambah-tambah kan? Nah. Ya. Wa taufiqi dan taufik, pertolongan, wal afiyati dan kesehatan itu afiat. Sehat ya. Wasamai dan pendengaran, wal basari dan penglihatan. Intaha, selesai. Ya. Ini kaul Imam Suyuti ya? Iya. Indah. Dilanjut apa gimana? Lanjut. Kalau belum putus mah lanjut aja. Ya. Biar cepat khatam. Qala berkata ya Pak Ahmadul Malawi. Iya. Ahmad Al-Malawi. War-Rahmanu adapun lafaz Ar-Rahman atau ma'na Ar-Rahman itu ablagu, lebih mubalaghah, lebih banget
minal rahimi dari lafaz ar-rahim. Lianna ziyadata ahadil mutafakkina, karena sungguhnya tambahan apa ini teman? Lianna ziyadata ahadil muttafaqaini istiqaqan wa naw'iyatan tadullu ala ziyadatil makna. Kalau ini beda ibarat kitab ini. Kalau ibarat kitab lain mana? Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna, kan gitu biasanya. Nah, ini hampir sama. Maksudnya begitu. Karena tambahan salah satu dari dua yang sepakat. Ada dua kalimat sama, istakan nisbah istak. Tempat mustaknya sama kayak Rahman Rahim, semuanya dari rahimah. Naw'iyah juga sama-sama amsilah mubalaghah. Tapi ada lebih salah satu hurufnya. Karena lebih salah satu dari dua yang sama, baik di sisi pengambilannya dan nau'iyahnya, itu menunjukkan kepada lebih makna. Berarti makna Ar-Rahman harus lebih dong. Karena Ar-Rahman itu hurufnya lebih banyak, 5. Rahim cuma 4. Nah, itu. Itu Tengko, Afwan tadi yang istiqaqan sama nau'iyatan itu artinya apa ya? Istiqaqan di mustak. Mustak kalimat. Oh, mustak. Yang dicetak itu ya? Iya. Pokoknya kita istilah aja, mustak itu apa dalam saraf itu? Semua kalimat kan diambil dari masdar, itu namanya mustak. Nau'iyah itu jenis kalimatnya. Di sini amsilah mubalaghah. Macam ya? Ya, macam. Satu macam gitu ya? Macam. Oh iya. Ya, insyaallah. Karena makna, karena sesungguhnya maknanya Ar-Rahman berarti ya? Iya. Itu al-mun'im, yang memberi nikmat, al-hakiki yang hakiki, al-baligu yang menyampaikan, yang sampai fir rahmati di dalam rahmat, apa ghayatubha, puncaknya rahmat gitu tuh. Ya. Ghayatu fa'il baligh. Ya kan? Oh ya. Ya Tengko. Ya. Wazalika, dan adapun itu Ar-Rahman ya Tengko atau Ya. apa? Adapun itu Ar-Rahman itu la yasduq, tidak benar itu dalik ala ghairihi ta'ala, akan selain Allah Ta'ala. Ngerti ibaratnya? Ibaratnya begini. Dan bermula demikian itu la yasduqu, bermula demikian pemberi nikmat yang hakiki. Dalika isyarahnya kepada mun'imul hakiki. Ar-Rahman itu artinya pemberi nikmat yang sebenarnya, yang rahmatnya itu sampai ke puncak. Benar-benar. Jadi pemberi nikmat yang hakiki itu tidak terbenar ya di atas selain Allah Ta'ala. Enggak ada selain Allah yang pemberi nikmat hakiki. Semuanya majazi kan, melalui tangan-tangan segala macam. Nah. Ya. Bal rajjaha, tetapi menguatkan siapa ba'duhun sebagian ulama ya Tengku ya? Ya. Alamiyatahu, akan apa ya Tengku alamiyah? Akan kealamiahannya. Isim alam. Kealamiahannya. Jadi maksudnya begini. Sebagaimana Allah itu alam terhadap zat yang wajib wujud, begitu juga ada pendapat ulama menyatakan Ar-Rahman juga sama. Itu menunjukkan kepada zat yang wajib wujud. Tidak boleh siapapun selain Allah diberi nama dengan Ar-Rahman. Walaupun Musailamatul Kadzdzab pernah mengaku sebagai Rahmanul Yamamah. Tapi itu kan kebohongan. Nggak ada siapapun yang bernama dengan Rahman. Ya? Nah itu. Maksud alamiahnya, begitu disebutkan Ar-Rahman, langsung kita paham bahwa itu nama Allah. Sama seperti Allah. Ya, insyaAllah. Walamma dalla, dan ketika menunjukkan itu Ar-Rahman ala jala ilim ni'ami, atas nikmat-nikmat yang agung, wa usuliha, dan pokok-pokoknya ni'am, zakara, maka menyebutkan musannif berarti ya Tengku ya? Iya. Ar-Rahima, akan lafaz Ar-Rahima. Liyatanawuli. Liyatanawalu. Fi'il mudhari', liyatanawala. Liyatanawala, supaya meraih gitu Ya, meraih atau masuk. Ya, supaya meraih atau masuk itu musannif. Langsung ma fa'ilnya, langsung ma. Supaya masuklah ma daqqa. Supaya masuk apa ma
sesuatu dako yang halus itu mak. Ya. Wa Latofa. walatofa dan lembut itu mak. Dia kuna supaya ada itu kemana tunggu ya? Ar-Rahman. Dia kuna supaya itu Ar-Rahman kan tatim mati. Ya. Tatim mati seperti kesempurnaan. Ya, ini makin panjang beliau membahas ini panjang banget. Jadi begini. Jadi kenapa dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ada tambahan Ar-Rahim? Walamma dalla, manakala menunjukkan ianya Ar-Rahman kepada jalailun ni'am, kepada nikmat-nikmat besar saja dan kepada usulnya nikmat, pokok nikmat. Zakara menambah ianya Allah atau siapapun yang membaca bismillah. Menambah ia akan Ar-Rahman supaya kenapa? Liyatana wala madaqqa, supaya masuklah ma yang halus ia, yang lembut ia, yang kecil ia, supaya ada ianya Ar-Rahim itu kata timah seperti penyempurna. Ketika kita membaca dengan nama Allah yang memberi nikmat-nikmat yang besar, kan belum lengkap itu. Juga yang memberi nikmat-nikmat yang kecil. Itu seolah-olah seperti itu. Ini dibahas ini ya, kata-katanya itu ya. Ya, ini agak dibahas panjang juga. katanya. Wal ablagiyatu ya tuh. Ya. Wal ablagiyatu dan bermula yang mubalaghah. Ya. Atau apa? Ya. Nama tukhadu. Pastinya diambil itu Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Itu tu'khadhu mustatir kembali ke ablagiyah. Oh, innama tukhadhu. Pastinya diambil itu ablagiyah bi'tibaril Kamiyah. bi'tibaril kamiyati dengan apa ya? Aduh. Oke. Jadi begini maksudnya. Tadi di atas, ini kembali ke atas. Tadi di atas ada yang menyatakan bahwa Ar-Rahman itu ablaq, lebih mubalaghah, lebih kuat daripada Ar-Rahim. Ya kan? Itu lebih mubalaghahnya di sisi apa? Di sisi apa? Beliau menjelaskan wal ablaghiyah, lebih mubalaghahnya itu tu'khadhu dipahami. Itu dipahami akan dianya ablaghiyah dengan memperhatikan jumlah rahmat. Bukan bentuk rahmat. Karena bentuk rahmat Allah semuanya bisa dianggap rahmat Allah, enggak ada sepele lah rahmat Allah. Tapi maksud di sini Ar-Rahman lebih mubalaghah daripada Ar-Rahim. Dari sisi apa lebih kuat Ar-Rahman? Dari sisi jumlah yang Allah berikan. Nah, itu maksudnya hanya saja dipahami akan dianya ablaghiyah bi'tibaril kamiyah dengan menghitung jumlah. Jadi Rahman itu jumlah rahmatnya lebih banyak. Maksudnya rahmat Allah untuk orang muslim dan orang kafir juga lewat nama Allah Ar-Rahman. Berarti kan jumlahnya lebih banyak. Kalau Rahim nanti untuk mukmin doang. Gitu. Ya, insyaallah. Walida dan karena ini kila dikatakan apa lafad ya Rahman dunia, lafad ya Rahman dunia, hai pengasih dunia. Ya. Li'annahu karena sesungguhnya itu Rahman, ya itu umum, itu Rahman, al-mu'mina akan mukmin, wal kafira dan kafir. Ya. Komat. Terus? Warahim al-akhirati dan ya rahim al-akhirati. Yang penyayang akan akhirat. Li'annahu karena sungguhnya itu rahim la yukhassu. Tidak dikhususkan itu rahim al-kafiru akan kafir. Agak aneh juga ibaratnya ya. Ibaratnya agak aneh. Jadi di sini kita pahami begini, karena tadi kata beliau mubalaghah kita pahami di sisi jumlah, maka ada ibarat menyatakan begini, ya Rahman dan dunia, wahai yang Rahman dunia. Kenapa Rahman dunia? Karena di dunia lebih banyak. Rahmat Allah umum dapat orang mukmin, dapat orang kafir, dapat ya. Kayak udara, matahari segala macam. Kemudian ada juga ungkapan ya Rahim al-akhirah, penyayang akhirat. Kenapa? Karena Rahim itu
tidak khusus ya akan orang kafir. Kenapa ibaratnya begini, tidak khusus orang kafir? Mestinya begini, karena rahim itu khusus ya kepada orang beriman, mestinya begitu ya. Ya. Berarti gini kita artikan. Kenapa rahim al-akhirah? Karena rahim itu tidak khusus ya, tidak mengkhususkan dianya Allah akan orang kafir. Maksudnya Allah tidak berikan kepada orang kafir, itu kita artikan. Bukan berarti orang kafir kebaikan rahmat di akhirat. Enggak ada rahmat orang kafir di akhirat. Neraka bukan rahmat kan? Nah. Ya. Oke. Wataratan dan terkadang ya Tengku ya. Ya. Wataratan dan terkadang di'atibaril kaifiyati dengan menghitung kaifiyah as-sifati, maksudnya yaitu sifat. Walida dan karena ini bi'atibaril kaifiyati kila dikatakan apa ya rahmanad dunya, lafaz ya rahmanad dunya, hai pengasih dunia, wal akhirata dan akhirat, wal akhirati ya Tunggu ya. Ya. Wal akhirati dan pengasih akhirat, warahimad dunia dan penyayang dunia. Li'anna ni'ama, karena sesungguhnya nikmat-nikmat al-ukhrawiyata yang bangsa akhirat, kullaha semuanya nikmat itu apa ini? Jisamun. Apa ya Tunggu artinya? Ya, coba kita lihat dulu. Ini makin rumit ini. Coba. Wataratan bi'tibaril kaifiyah, dan kadang-kadang dengan memperhatikan kaifiyah ini masih berarti ataf kepada i'tibar di atas. Hanya saja dipahami akan dianya ablaghiyah dengan i'tibar jumlah. Wataratan dan kadang-kadang dengan i'tibar kaifiyah, arti kaifiyah sifat. Jadi boleh juga berarti kita tinjau mubalaghah rahman daripada rahim dari segi sifat nikmat. Karena itu kila dikatakan orang ya rahmanad dunya wal akhirah. Ketika orang menyatakan ya rahmanad dunya wal akhirah, wa ya rahimad dunya. Ada juga orang yang menyatakan ya rahimad dunya. Tadi kan rahimal akhirah doang. Ya. Jadi begini, kembali ke awal. Kalau orang menyatakan ya rahmanad dunya wal akhirah, kemudian ya rahimal akhirah, berarti arti rahman di situ banyaknya nikmat. Banyak nikmat. Banyak nikmat berarti nikmat Allah di dunia, rahman, orang kafir dapat, orang Islam dapat, kan lebih banyak. Semua manusia. Di akhirat rahimal akhirah, yang dapat nikmat orang beriman doang. Berarti kan lebih sedikit dari yang di dunia kalau di segi jumlah. Kemudian kalau orang menyatakan ya rahmanad dunya wal akhirah, itu di segi mubalaghahnya apa? Misalkan orang menyatakan ya rahmanad dunya wal akhirah juga ya rahimad dunya. Ya, bagaimana cara menjelaskan? Kadang-kadang dipahami dengan memperhatikan sifat kaifiyah, sifat nikmat. Ketika orang menyatakan rahmanad dunya wal akhirah dan rahimat dunya, li'anna ni'am, karena nikmat ukhrawi kulluha jisamun, semua nikmat ukhrawi itu besar. Wa ammad dunyawiyah, adapun nikmat duniawi fajalilatun wa haqirah, ada yang mulia, ada yang hina. Nah, jadi begini maksudnya. Santai. Yang penting tujuannya di sini gini. Kita pengen memahami makna mubalaghahnya, makna mubalaghah. Kalau ada orang mengucapkan ya rahmanad dunya wal akhirah, ya rahimad dunya, kok rahim juga digunakan untuk dunia? Ya kan? Nah, itu berarti makna mubalaghah di sini ditinjau dari sifatnya nikmat. Ya rahmanad dunya wal akhirah berarti sifat nikmat Allah di dunia itu, nikmat dunia terbagi dua kata beliau di sini. Ada yang mulia, ada yang kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Adapun nikmat akhirat, enggak ada yang kecil. Semuanya dianggap besar. Belum paham? Gimana Ustaz? Coba. Dari sifatnya. Coba. Sebentar. Di depan rahimat dunia kalimatnya apa? Depan rahimat dunia di anna ni'ama. Enggak ada rahimal akhirah ya? Enggak ada tuh, enggak ada. Kalau di sini enggak ada. Ya rahmanad dunya wal akhirah. Ya rahimat dunya.
Kenapa rahimat dunia? Kenapa enggak rahimal akhirah? Di atas kan rahimal akhirah. Ustadz pakai kitab PDF apa kitab asli? Asli tunggu. Asli. Oh, DKI, iya. DKI. Iya. Rahimat dunia juga? Ya, ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimat dunya. Kembali coba kita di belakang tadi kan. Orang menyatakan rahmanad dunia. Rahmanad dunia. Ya rahmanad dunia. Wahai yang penyayang di dunia. Artinya penyayang Allah lebih umum. Makna rahman lebih besar. Artinya apa? Orang mukmin dapat, orang kafir dapat. Kemudian orang menyatakan rahimal akhirah. Rahmat akhirat. Rahmat akhirat spesial untuk orang beriman. Berarti jumlah nikmat di dunia lebih banyak. Karena kata rahman lebih mubalaghah. Dibanding nikmat akhirat lebih sedikit. Karena yang dapat orang mukmin doang. Itu kalau mubalaghahnya ditinjau dari segi jumlah. Kata beliau. Wataratan bi'atibaril kaifiyah. Kadang-kadang bisa juga kita anggap mubalaghahnya di sisi sifat. Karena itu orang menyatakan ya rahmanad dunya wal akhirah. Wahai yang menyayangi di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya? Sifat rahmat Allah di dunia. Oh, ini penggabungan ya rahmanad dunya wal akhirah. Ya rahmanad dunya. Wahai yang penyayang di dunia dan di akhirat. Apa arti penyayang Allah di dunia? Apakah sama dengan penyayang Allah di akhirat? Oh tidak. Penyayang Allah di dunia, rahman Allah di dunia, rahman Allah di dunia macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Adapun agak rumit ini. Santai. Rahim. Lewat dulu. Lewat dulu. Ya boleh lewat dulu ini. Qala al-Baydawi langsung. Qala al-Baydawi. Berkata Imam Baydawi, wa ni'amullahi, dan adapun nikmat Allah Taala, wa in kanat walaupun ada itu ni'amullah, itulah tuhsa, tidak bisa dihitung itu ni'amullah, tanhasiru. Ini jadi apa ya tunggu ya? Niscaya. Jawab. Jaya. Jawab in. Jawab. Tanhasiru. Oh ya. Tanhasiru niscaya terbagi atau terhitung ya tunggu ya? Ya, terbatas. Terbatas itu ni'amullah fi jinsa ini dalam dua jenis. Duniawiyin yang pertama dunia wal ukhrawiyin, dan bangsa akhirat. Ukhrawi. Fad dunyawiyu, maka adapun nikmat Allah jenis dunia itu kismani, terbagi dua. Wahbiyun, yang pertama dunia yang wahbi. Wahbiyun pemberian langsung. Ya. Wa kasbiyun, dan dunia kasbi, maksudnya kerja ya tuh. Yang diusahakan, bisa dicari. Ya. Fal wahbiyu, maka adapun nikmat dunia wahbi, pemberian itu kismani, terbagi dua. Ruhaniyun, yang pertama wahbi ruhani. Ya. Jiwa, karena ruhi seperti ditiupkannya ruh. Ila abdi, pada hamba, wa isyrokihi, dan keluarnya ya. Apa tuh? Diteranginya ruh. Oh. Wa isyrakihi, dan diteranginya ruh, il akli, dengan akal. Atau gini, isyrakihi kembali ke hamba. Isyrakihi, dinyalakannya si hamba, dihidupkan, diterangkan si hamba itu dengan akal. Sesudah diberikan ruh, diberikan akal maksudnya. Itu kan pemberian Allah, wahbiyun. Wa isyrakihi, dan dihidupkannya itu si hamba, bil akli, dengan akal. Wama, dan sesuatu yattabi'uhu, yang mengikuti itu akan si hamba, akan ruh, akan hamba. Ya. Akan hamba, minal kuwa, dari kekuatan. Ya. Kalau fahmi seperti faham, wal fikri, dan berfikir, wan nutki, dan berbicara. Koman.
Wajismaniyun, dan wahbi jasmani atau raga ya tunggu ya, badan. Kahalikil badani, seperti penciptaan badan, wal quwa, dan kekuatan, al halati yang ada, apa gimana tuh? Ya, yang ada. Yang ada fihi, pada itu badan. Ya. Walahiyati, dan ada perilaku tunggu ya, atau gerak-gerak. Ya. Walahiyati, dan gerak-gerak al-aridoti, yang baru, lahu, bagi itu badan. Ya. Ya tunggu ya. Nasihati, dari sehat, wa kamalil a'dha'i, dan sempurnanya anggota. Ya. Titik. Itu semuanya nikmat apa tadi? Nikmat wahbi, Nikmat, pemberian. ya wahbi. Hmm. Wahbi ruhani Hmm. dan jasmani. Jasmani. Oke. Dilanjut apa gimana? Lanjut. Ntar maghrib berhenti. Ya. Wal kasbiyu, dan nikmat dunia kasbi. Itu pembersihan. Putus-putus Ustaz. Kasbiyu, dan ada pun nikmat wahbi kasbi, Iya. itu tazkiyatun nufusi, pembersihan jiwa, anir razaili, dari apa nih itu? Kehinaan, Gangguan atau kehinaan, apa? kehinaan. Oke. Kehinaan. Watah, apa tunggu nih? Watahliyatuha, dan Watah- menghiasinya jiwa. Watah liyatuha, dan menghiasinya jiwa, bil ahlaki, dengan akhlak, walhiati, dan bil ahlakil mardiyati, Ya. dengan akhlak al mardiyati, yang diridhoi ya tuh ya. Hmm. Watazyinul Nul. Tazyinul badani, dan menghias diri, menghias badan, bil hayati, dengan apa sih ya? Tingkah ya, atau apa? Hay'ah itu kelakuan ya, tingkah. Kelakuan dan tingkah, al makbuati, Yang bagus ya, kita artikan aja. Matbu'ah dicetak, arti bagus lah. Yang bagus. yang bagus ya. Atau yang tabiat lah, tabiat normal. Yang tabiat kan bagus secara normal, yang normal. Tabi'i. Yang Dengan Ya. kelakuan-kelakuan yang normal, jangan aneh-aneh lah. Nah, ya, apa nih tengkuan nih? Apaan? itu kalau di sini huli ya, wal hulal mustahsanah, Ya, sama. Hiasan. Walhulal mustahsanah. dengan hiasan-hiasan yang bagus. Oh, hiasan. Perhiasan. Hula, Nah, jamak huli. hiasan yang bagus ya. Wahusulul jahi, dan mencapainya apa? Pangkat. Atau apa? Ya, Kedudukan. pangkat, kedudukan, kehormatan. Jahi, dan sampainya kedudukan atau pangkat, walau dan harta. Titik tengku nih. Itu dikit lagi. Wal ukhrawi. Oh, wal ukhrawiyu, dan ada pun kemana nih itu? Jadi gini, Wal ukhrawi tadi di dan atas kan nikmat ada dua. Nikmat Ya. apa namanya, dunia dan akhirat. Dunia dibagi dua ya, ada wahbi, ada kasbi. Ini kasbi dunia Ya. nih, nikmat dunia yang bisa dicari yaitu kita bersihkan diri kita dari akhlak kan, yang jelek segala macam. Cari Ya. pangkat, cari harta kan boleh. Dan ukhrawi, nikmat yang akhirat sekarang. Wal ukhrawiyu, Wal ukhrawiyu, dan ada pun nikmat ukhrawi akhirat, itu ayyagfiro. Itu bahwa mengampuni ianya Allah. Ayyagfiro, mengampuni dianya Allah, ma akan sesuatu, farroto, yang berlebihan iya. Oh, berlebihan. Farroto, yang berlebihan ianya emak, binal abdi, dari hamba. Wayardi, dan ridho Allah, anhu, dari itu hamba.
Ya. Wa yubawwi'uhu dan apa itu? Wa yabu'uhu, menempati hanya Allah akannya si hamba. Menempatkan. Ini kalau di sini tengku apa nih? Ada harokatnya wa yubawwi'uhu. Ya, Gimana bawa'a, yubawi'u, memberi tempat ya hanya Allah akannya si hamba. Oh iya. Wa yubawwi'uhu dan memberi tempat ianya Allah akannya si hamba fi a'la illiyina, dalam surga ya tengku ya. Ya. Surga illiyin yang paling tinggi itu. Ya, Ma'al malaikati bersama malaikat al-muqarrabina, malaikat muqarrabin abadal abidina, selama-lamanya. ya, abadal abadin. Jadi gini, yubawi'u, tadi kan ada hadis Nabi. Man kadzdzaba alayya falyatabawwa. Oh iya, iya. Nah, itu, ya kan? Wa yubawi'uhu. Ini udah titik ini. Menempatkan ya tengku. Ya. Ini baru titik. Iya, baru titik. Ya. Ini pembahasannya kemana-mana ya tengku. Kemana? Jadi kita harus ngaji semuanya. Ini makin berat nih kayaknya nih. Iya. Tapi dikit lagi nih sampai titik 3 kalau di sini. Oh iya, wa qaulun nazim ya tengku ya. Iya. Wa qaulun nazim, dan ada pun ucapan nazim yaitu musannif Syekh Marzuki. Iya. Itu ay mutata bi'ul itqa'i. Apa nih tengku mutata bi'ul itqa'i? Arti daim kan abadi, senantiasa ihsan, berarti mutatabi, terus-terusan memberi. Mutatabi'il i'ta. Dek, ada tamu, Dek. Dek, ada tamu. Sebentar tengku apa? Ya. Iya tengku gimana? Terus-terusan memberi, mutatabi'il i'ta. Oh iya. Mutata bi'ul itqa'i, terus-terusan memberi, wal in'ami, dan memberi nikmat. Ya. Bin ghairi tirabi, dari selain apa? Dari ketiadaan berakhir. Jadi ihsan Allah itu enggak putus-putus. Min ghairi insiram, tanpa habis. Tanpa habis. Hmm. Ya, fahuwa, maka ada pun itu ada imil ihsani, Ya. takmilul baiti, takmilun itu penyempurna, lil baiti bagi bait Ya. syair, Tuh. bagi bait nador. Ya, benar. Daimil ihsani. Berarti hari ini kita hafal aja satu bait dulu ya kan? Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'ibil ihsan. Ya, Insyaallah. Insyaallah satu bait kan lumayan ya. 57 hari berarti. 27 hari nih. 57 hari baru khatam nih. Kitab. Ya. Ini daurah kitab ini nih. Nurul Dalam. Ya, ini pas satu bait kan? Satu bait 50 menit.